Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Yang dimana pada kesempatan ini anggota-anggotanya yaitu, next slide, yaitu ada saya Fani Fajriyah, yang kedua ada Almira Atifah, yang ketiga ada Ahmad Buana, yang keempat ada Vidya Dina, yang kelima ada Fitria Milati, dan yang keenam ada Nadian Ma'atun Azizah. Next. Pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang akan kelompok kami bahas ialah pertama, ada sejarah metode BCCT, yang kedua ada prinsip metode BCCT, yang ketiga ada langkah-langkah penerapan metode BCCT. Sejarah metode BCCT yang akan dibacakan oleh Ahmad Buana Muslim. Kepadanya dipersilakan. Beyond Center and Circle Time merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik oleh Screen of Childhood Renting on Trainer atau CCRT di Frodia, USA, dan dilaksanakan di Scripps Free School Frodia, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun anak dengan kebutuhan khusus. Metode BCCT ini merupakan mengembangkan metode Montessori, Hexcoop, dan Regue Emilo. Pendekatan BCCT ini diadopsi oleh Direktur PAUD Indonesia pada tahun 2004. BCCT merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman empirik menurut Sujiyono 2010. Menurut Suyadi 2010, pendekatan BCCT berusaha merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Pengertian metode BCCT yaitu konsep belajar di mana guru-guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Metode Beyond Center and Circle Time atau BCCT adalah metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 pijakan. Selanjutnya, prinsip metode BCCT. Next. Prinsip-prinsip dalam penerapan BCCT yaitu 1. Keseluruhan proses pembelajaran berlandaskan pada teori dan pengalaman empirik. Yang kedua, setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak. Ya, baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Yang keempat, menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajaran. Yakni ada 17 standar, yaitu yang guru atau kader atau pamong menata lingkungan main sebagai pijakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Yang kedua, ada guru atau kader yang bertugas menyambut kedatangan anak dan mempersilahkan untuk bermain bebas atau menyesuaikan waktu. Yang ketiga, semua anak mengikuti main pembukaan dengan bimbingan guru atau kader atau pamong. Yang keempat, guru atau kader memberi waktu kepada anak untuk ke kamar kecil dan minum secara bergiliran atau pembiasaan untuk disiplin antri. Yang kelima, anak-anak masuk ke kelompok masing-masing dengan dibimbing oleh guru atau kader atau pamong yang bersangkutan. Yang keenam, guru atau kader duduk bersama anak didik
dengan membentuk lingkaran untuk memberikan pijakan pengalaman sebelum bermain. Yang ketujuh, guru atau kader memberi waktu yang cukup kepada anak untuk melakukan kegiatan di sentra main yang disiapkan sesuai jadwal hari itu. Yang kedelapan, selama anak berada di sentra, secara bergilir, guru atau kader memberi pijakan kepada setiap anak. Yang kesembilan, guru atau kader bersama anak-anak membereskan peralatan dan tempat bermain. Ke-10, guru atau kader memberi waktu kepada anak untuk ke kamar kecil dan minum secara bergiliran. Yang ke-11, kader bersama anak-anak makan bersama bekal yang dibawa oleh anak. Yang ke-13, yaitu ada kegiatan penutup. Yang ke-14, anak-anak pulang secara bergilir. Yang ke-15, guru atau kader membereskan tempat dan merapikan, serta mengecek catatan-catatan dan kelengkapan administrasi. Ke-16, guru atau kader melakukan diskusi evaluasi hari ini dan rencana esok hari. Dan yang terakhir, guru atau kader pulang. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu ada mempersyaratkan guru atau kader atau pamong dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan sebelum menerapkan metode ini. Yang keenam, yaitu melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di rumah. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan model pembelajaran BCCT, Bio Center and Circle Time. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran anak. Jadi nih, yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Dari dua pendekatan ini, lahirlah beberapa metode atau macam model pembelajaran, yaitu salah satunya BCCT. Next. Nah, model pembelajaran BCCT yaitu ada berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran. Nah, sebelum bermain, biasanya anak-anak itu dengan gurunya membuat lingkaran, bisa itu dengan duduk di kursi atau di tikar, yaitu anak mengelilingi guru tersebut. Dalam posisi lingkaran, guru melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran. Pembelajaran dibuka dengan salam, mengabsen, menanyakan kabar anak, berdoa, menyampaikan tema pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan secara menyenangkan karena diselingi dengan lagu, gerak, tari, dan senam. Kegiatan dalam lingkaran juga dilakukan ketika penutupan pembelajaran, yaitu guru melakukan recalling, motivasi, dan juga melakukan penguatan dan doa. Next. Dalam area bermain, sentra harus memenuhi 3 jenis main yang dapat mengakomodasi seluruh perkembangan anak. Yang pertama ada main sensori motor atau fungsional, yang kedua main peran, yang ketiga itu main pembangunan. Nah, ada beberapa sentra yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah di Indonesia, yaitu ada sentra persiapan, sentra ibadah, sentra bahan alam, sentra bermain peran, sentra seni dan kreativitas, dan juga sentra balok. Sentra persiapan. Sentra persiapan adalah area untuk anak meningkatkan kemampuan kognitif, pengetahuan, dan sains sederhana. Pada area ini, anak bermain dengan angka, menghitung, menjumlah, mengurang, percobaan ilmiah sederhana, seperti mengelompokkan warna, mencampurkan warna, bermain geometri, dan mencocokkan. Kemudian ada sentra ibadah, di mana anak diajarkan materi tentang ibadah dengan segala variannya, dengan tujuan untuk mengembangkan secara maksimal kecerdasan moral spiritual anak. Dengan kecerdasan spiritualnya, anak diharapkan sampai kepada pemahaman akan Tuhan sebagai kuasa dan pencipta. Dengan kecerdasan spiritual pula diharapkan anak dapat mengembangkan perilaku agamis dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya yaitu ada sentra bahan alam. Untuk sentra bahan alam ini anak belajar dari bahan-bahan alam baik benda hidup maupun benda alam mati. Tujuannya yaitu sentra alam adalah agar anak dapat mengembangkan kecerdasan naturalistik atau lingkungan untuk mengasah kemampuan kognitif anak dengan percobaan saya sederhananya, kecerdasan matematika dan kecerdasan motorik halus anak. Selanjutnya yaitu ada sentra bermain peran. Dalam sentra bermain peran ini, di mana anak diajarkan tentang peran mikro, semisal profesi sebagai polisi, pemadam kebakaran, guru, penjual kasir, dokter. Anak diminta memerankan profesi tersebut sesuai dengan tema yang diangkat pada saat pembelajaran tersebut. Dan main peran disebut juga sebagai main simbolik, role play, pura-pura, make believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. Main peran Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada sentra bermain peran. Di sentra bermain peran ini, di mana anak diajarkan tentang peran mikro, semisal profesi sebagai polisi, pemadam kebakaran, guru, penjual, kasir, dokter. Anak diminta memerankan profesi tersebut sesuai dengan tema yang diangkat pada saat pembelajaran tersebut. Dalam main peran juga disebut sebagai main simbolik, role play, pura-pura, make believe, fantasi, imajinasi, atau bermain drama. Dalam main peran, anak bermain dengan benda untuk membantu menghadirkan konsep yang mereka miliki. Fungsi dari main peran ini yaitu menunjukkan kemampuan berpikir anak yang lebih tinggi, sebab anak mampu menahan pengalaman yang didapatnya melalui panca indera dan menampilkannya kembali dalam bentuk perilaku berpura-pura. Dan main peran ini juga memungkinkan anak mengoreksi dirinya sendiri ke masa depan, dan juga menciptakan kembali ke masa lalu, serta dapat mengembangkan keterampilan khayalan anak, serta bermain peran ini juga diyakini menjadi terapi bagi anak yang mengalami traumatik. Baik, selanjutnya sentral seni dan kreativitas. Anak diajak untuk bermain dan belajar tentang alat musik, bunyi, menggambar, mengayam, membuat adonan, membuat bentuk dari adonan, menggunting bentuk dan menjahit dan lain-lainnya. Secara khusus, aspek pengembangan yang dimunculkan yaitu mengembangkan motorik halus dan aspek kecerdasan musikal. Walaupun demikian, aspek lain seperti mengembangkan bahasa, kognitif, dan emosional juga sekaligus disentuh. Selanjutnya, sentral balok adalah sudut di mana anak belajar tentang geometri, bangunan, matematika sederhana, konsep keseimbangan bangunan, bentuk bangunan, dan termasuk warna. Tujuan dari sentral ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan visual dan fasial anak agar dapat mengenali dan membedakan bangun ruang, termasuk dapat membantu mengembangkan kecerdasan matematika anak, karena geometri adalah salah satu dasar dari matematika. Selanjutnya, pembelajaran dengan pendekatan BCCT menggunakan 4 langkah pijakan untuk mencapai mutu pengalaman main sebagai berikut. Next, yang pertama, pijakan lingkungan main. Guru mempersiapkan lingkungan bermain bagi anak mendukung 3 jenis, yaitu sensori motor atau main fungsional, main peran, makro atau mikro, main pembangunan, sifat cair, bahan, alam, dan struktur. Langkah-langkah dalam pijakan lingkungan yaitu mengelola awal lingkungan main dengan bahan-bahan yang cukup dengan memperhatikan intensitas dan densitas main. 2. Memiliki berbagai bahan yang mendukung 3 jenis main sensori motor.
peran, dan pembangunan. Yang ketiga, memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan. Yang keempat, menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Yang kedua, pijakan pengalaman sebelum main. 1. Membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman atau mendatangkan narasumber. 2. Menggabungkan kosakata baru yang menunjukkan konsep yang mendukung perolehan keterampilan kerja standar kinerja. 3. Memberi gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan. 4. Mendiskusikan aturan-aturan dan harapan untuk pengalaman main. 5. Menjelaskan rangkaian waktu main, mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosial. Yang terakhir, merancang dan menerapkan aruntan transisi main. Next. 3. Pijakan pengalaman saat main tujuan. Untuk memahami pikiran anak, untuk memperluas gagasan atau ide bagi anak, memperkuat pemahaman anak terhadap konsep yang ditemukan, mengembangkan kemampuan anak terhadap yang lebih tinggi, mengembangkan berbagai aspek kemampuan, membangun aturan untuk mengenalkan disiplin, mencontohkan nilai-nilai yang diharapkan, mengucapkan terima kasih, sikap, dan lainnya. Aktivitas yang dilakukan. 1. Memberikan waktu main 45 menit sampai 1 jam untuk pengalaman main anak. 2. Mengembangkan komunikasi yang tepat. 3. Memperkuat dan memperluas bahasa anak. Memperluas gagasan main anak. Meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan hubungan teman sebaya. Mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main anak. Langkah-langkahnya, pijakan pendidik saat anak bermain yaitu looking, memperhatikan apa yang dilakukan anak. Naming, menyebutkan apa yang dilihat. Questioning, menanyakan apa yang ingin dilakukan anak. Commanding, memancing untuk memperluas gagasan anak. Acting, memberi kesempatan kepada anak untuk berbuat. Jika anak belum dapat melakukannya, dapat memberi modeling. Next. Selanjutnya yaitu next. Yang keempat, ada pijakan pengalaman setelah bermain yang tujuannya yaitu diantaranya membangun kemampuan anak untuk mengingat kembali apa yang telah ia lakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan kemampuan pengendalian diri, mengembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin, membiasakan kerja tuntas, membentuk lingkaran bersama semua anak, menanyakan apa perasaan anak setelah bermain, menanyakan kegiatan bermain yang telah ia lakukan, menegaskan perilaku yang dimunculkan anak, seperti berterima kasih untuk perilaku yang diharapkan, dan mendiskusikan untuk perilaku yang belum tepat. Selanjutnya menghubungkan dengan kegiatan yang akan datang, transisi kegiatan berikutnya, dan terakhir mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman bermainnya dan menceritakan kembali. Next. Selanjutnya ada gambaran pelaksanaan pembelajaran dengan model BCCT. Yang A ada mempersiapkan tempat bermain. Tempat atau lingkungan bermain ini disiapkan dengan cara menggelar alat duduk atau kursi untuk kegiatan bermain anak, bisa di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Hal penting lain yang harus disiapkan adalah alat dan bahan bermain yang akan digunakan oleh anak itu sendiri dan harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan tahap perkembangan anak. Alat mainnya juga harus bervariasi. Hal ini sering disebut dengan pijakan lingkungan bermain. Next. Tahapan-tahapan kegiatan, ada tahapan kegiatan awal, transisi, pembukaan, penutup kegiatan, kegiatan transisi, dan kegiatan akhir. Pada tahap kegiatan awal,
Pada tahap kegiatan awal ini dilakukan dalam rangka menunggu kedatangan siswa lain yang belum datang. Kegiatan awal ini itu berupa mendengarkan lagu bersama-sama, melafalkan surat-surat pendek dari Al-Quran, mengajar anak untuk memanggil teman-teman yang sudah datang, bermain permainan tradisional, tepuk, senam, dan lain-lainnya. Dengan tujuan untuk membuang surplus energi yang dimiliki oleh anak agar nantinya tidak digunakan untuk mengganggu temannya yang sedang bermain saat kegiatan inti berlangsung. Yang kedua ada kegiatan transisi. Kegiatan transisi ini adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan hal-hal kebutuhan sendiri. Misalnya, ia ingin minum, buang air kecil, mencuci tangan. Selanjutnya ada kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan juga sering disebut dengan pijakan sebelum bermain. Kegiatan pembukaan ini dapat dilakukan dengan cara membentuk lingkaran bersama antara guru dan anak. Hal ini juga bisa dilakukan bersama-sama di seluruh usia atau bagi yang sudah menetapkan sentra. Dalam kegiatan pembukaan ini, pendidik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, seperti contoh memberikan salam kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk memimpin doa, menanyakan kabar anak dan keluarga, meminta anak untuk mengingat siapa yang tidak masuk atau hadir hari ini. Pendidik membacakan buku cerita atau dengan gambaran untuk bercerita sesuai dengan tema, dan menanyakan kembali isi cerita atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bercerita mengenai gambar. Mengajak peserta didik, selanjutnya mengajakkan peserta didik untuk membuat kesepakatan aturan bermain seperti tidak berebut, tidak memilih-milih teman, mengembalikan peralatan bermain ke tempat semula. Pendidik mempersiapkan peserta didik untuk melakukan kegiatan main dengan cara memberikan tebak-tebakan siapa yang bisa menebak terlebih dahulu dari permainan yang telah disiapkan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan main atau saat main yang dilakukan oleh peserta didik. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini minimal 60 menit atau 1 jam. Pada saat kegiatan berlangsung, sebaiknya pendidik berkeliling melihat anak yang sedang bermain, serta memberikan dukungan berupa pertanyaan-pertanyaan yang positif pada setiap peserta didik tentang apa yang ia kerjakan. Untuk memperluas gagasan ide atau cara bermain, pendidik memancing dengan pertanyaan yang tidak hanya dijawab dengan kata iya atau tidak. Kegiatan tersebut juga sering disebut dengan pijakan saat bermain. Selain itu, guru atau pendidik juga dapat memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan serta mendorong anak untuk mencoba permainan yang lain sehingga anak akan kaya pengalaman. Hal ini juga pendidik dapat mengamati dan mencatat hal-hal yang dilakukan anak serta mengumpulkan hasil karya anak. Dan setelah 10 menit sebelum waktu berakhir, pendidik memberikan kesempatan kepada anak untuk membereskan kembali peralatan bermainnya. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilakukan dengan cara mengajak anak-anak untuk duduk melingkar kembali pijakan setelah anak bermain. Setelah itu pendidik atau guru melakukan menanyakan kembali atau recalling kepada setiap anak tentang kegiatan yang baru ia lakukan dan tujuannya untuk melatih daya ingatnya, melatih mengemukakan gagasan atau ide serta pendapatan dan pengalaman bermain, menanyakan tentang kesulitan-kesulitan bermain yang dialami oleh anak kepada terus selanjutnya ada kegiatan transisi main. Kegiatan transisi main ini diperlukan agar anak tidak berebut saat mencuci tangan atau mengambil bekal dari tasnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara bermain tebak-tebakan atau yang lain dengan tujuan jika anak bisa menjawab, dipersilakan untuk bercuci tangan dan mengambil bekal yang dibawanya. Kegiatan makan atau snack bersama kegiatan makan dapat disiapkan oleh sekolah setempat ataupun anak tersendiri.
Selanjutnya adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini bisa dilakukan dengan cara yaitu anak-anak berkumpul menjadi satu dalam lingkaran besar seluruh peserta didik. Pendidik mengajak bernyanyi, bertepuk tangan, membaca puisi, atau lain-lainnya. Setelah itu, pendidik menyampaikan rencana kegiatan harian atau mingguan yang akan datang. Pendidik juga meminta salah satu anak didik untuk memimpin doa penutup dan anak dipersilakan pulang atau melakukan kegiatan di luar sentra. Agar anak tidak berebut, pendidik dapat menggunakan aturan seperti anak keluar dengan persatu atau memiliki aturan tersendiri dalam kelasnya ataupun di lembaga sekolah tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang materi BCCT ini. Semoga dapat memberikan manfaat materi untuk kepada teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kurang kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemaniku pergi sekolah, senang riang hari yang ku mimpikan. Jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guruku tersayang, siap mengejar cita-cita. Dengarlah berbunyi, kawan segera berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, hingga langit terdengar lagi, semua pun bersorak dengan riang. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Tepuk semangat. Ya, hari ini pagi-pagi cerah ya. Kita mau ada bermain di dalam kelas. Sebelum masuk kelas, kita nyanyi dulu ya. Nah, lagunya apa ya kira-kira ya? Lagu Matahari Bersinar ya. Bisa? Ya, semuanya semangat. Matahari bersinar cerah, binatang kecil naik pohon yang tinggi. Lalu turun hujan, binatang turun lagi. Jongkok berdiri, aduh capek betul. Kanan. Mengawali kegiatan dengan membaca apa? Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin.
jam 9 itu sudah tidur. Kalau pagi mau sekolah kesukaan dipanggil mames mami. Ya Allah, anak ganteng. Ayo, saya semangat toh. Ya, anak saya tenang. Yuk, siapa suka hati panggil Pak Riza? Pak Riza. Siapa suka hati panggil Asifah? Asifah. Siapa suka hati panggil Adel? Adel. Panggil Zizi? Zizi. Panggil Alia? Alia. Panggil Raisa? Sakin. Keanu? Keanu. Panggil Ada? Ada. Suka hati panggil Pak Eza? Pak Eza. Siapa suka hati panggil Danani? Danani. Siapa suka hati belajar membaca surat Al-Fatihah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tangan diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang, belum semangat. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang melengking. Diulang. Salamnya nggak perlu melengking, tapi mengucapnya digunakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Good morning and how are you? Just fine. Good morning and how are you? Just fine. Kamu lupakan kata-kata itu. Minta tolong, mohon maaf, juga terima kasih. Jangan kamu lupakan kata-kata itu. Minta tolong bila kau kesulitan. Anak sopan pastilah benar. Kotaku itu mana? Teman-teman. Teman-teman. Hari ini kita akan bermain-main tentang tema kotaku. Kotaku gimana? Semarang. Ya. Kotaku itu pernah nggak jalan-jalan ke Tugu Muda? Pernah. Ke Lawang Sewu? Pernah. Terus ada lagi makanannya, makanan khas Kota Semarang. Pernah makan ringko babat? Pernah bikin? Upaya. Pernah bikin nggak? Pernah. Makan lumpia? Enak nggak? Nah, iya. Ayo kawan, kita jalan-jalan berkeliling di kota Semarang.
Action. Ya, teman-teman, lihat Bunda, hari ini kita akan bermain-main tentang, ada yang tahu? Kotaku Semarang. Kotaku Semarang. Anak-anak kan sekarang tinggalnya di kota Semarang. Ya. Terus kita hari ini nanti bermain-main. Bikin toko lumpia. Lumpia itu makanan khas dari kota Semarang. Pernah lihat yang begini nih? Pernah beli? Pernah. Pernah makan? Pernah membuat? Belum. Pernah membuat belum? Luar biasa. Pernah makan? Rasanya gimana? Pedas, asin, gurih, manis, kecut. Yang mana? Gurih. Rasanya apa? Kenapa kok pedas? Cabai pinter. Ada lagi tahu rasanya? Enak itu gimana? Manis apa gurih apa asin? Asin. Kenapa kok asin? Berarti dikasih apa kalau asin? Oh, kebanyakan garam. Kalau belum digoreng, Nana nanti bikin lumpianya, ya? Mau nyoba? Mau? Kamu anak soleh. Nanti teman-teman akan bermain-main membuat lumpia, ya. Caranya bagaimana? Tahu nggak? Ya, nanti Bunda ajari caranya. Lumpia ini tahu nggak kira-kira di dalamnya ada apanya? Isinya apa? Sayur. Sayurnya diantaranya apa kira-kira? Wortel mengandung vitamin apa? Wortel mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Suka main HP kelamaan, nonton TV kelamaan, harus sering makan wortel biar terjaga matanya. Iya, baju baru. Nah, kalau dilihat terus ya bosen, kalau dipakai nggak bosen. Terus ada apa lagi? Bunda nggak kasih bakso. Oke, ada yang kasih bakso. Biar apa? Bakso itu berarti protein kan dari daging ya, supaya badan kuat, tulang juga kuat. Ya. Terus ada lagi apanya? Banyak. Oke, itu juga protein. Tomat itu sayur. Iya, ada sosis ya kadang-kadang ya. Ada telurnya, juga protein. Jadi penuh gizi. Kalau nggak suka sayur, maknya diganti lumpia biar dalamnya kan ada sayurnya nggak kerasa. Ya, bisa untuk lauk makan, bisa untuk snack kalau ada tamu, kalau arisan, kalau pengajian, atau untuk sehari-hari ya. Coba dari saya dulu tidak sisikan. Yang cowok sini, yang cowok. Ya, saya nggak apa-apa saya. Nanti anak-anak ada yang bekerja di penyajian penggorengan, menggoreng lumpia. Siapa yang jadi koki? Oh ya. Ada yang melipet-lipet lumpianya. Siapa nanti yang pingin melipet-lipet lumpia? Siapa? Sini. Oh ya. Nanti pakai topi koki. Ini apa sayang? Minyak. Hati-hati sayang, hati-hati nanti. Ada minyaknya, ada isinya, ada kulit lumpia. Nanti pakai sendok ya. Sebelum itu nanti cuci tangan dulu yang bersih. Kalau sayangku sudah paham ini apa? Tempat untuk menggoreng lumpia. Beli lumpia 2 ya. Yang pegang siapa kemarin? Ayo. Yang ngada-ngadai siapa? Nanda ya. Nanti ada yang pesen, ditaruh di lepet ya. Minumnya 1. Tolong Mbak. Minumnya nanti dicoret di sini. Terus ya.
Ya. Silakan. Yang dikasih bilang apa? Terima kasih. Terus nampaknya dibawa lagi ke sana. Tidak usah pakai kata imbangan. Habis makan anak-anak bayar di Arosi. Habis makan bayar ya sayang. Habis makan bayar di Ikut please. Sudah ya, tahu ya cara bermainnya tadi tahu ya? Tahu dong. Kamu masukkan pesanan. Ada yang jadi pembelinya, tinggal makan dan bayar di kasir. Ada kasirnya yang hitung. Siapa yang jadi kasir? Oh, Kak Ida jadi kasir. Oke. Bisa ya? Kalau bisa, kalau bisa kita mulai ya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Silakan yang koki 2 orang. Pakai topi kokinya. Silakan. Dua saja. Oh ya, Diri bantuin melipat ya nak. Yang masukkan pesanan tadi. Sama Asifa kan? Sama Asifa. Naura, nanti bantuin nganter-nganter ya Naura ya. Oh siapa? Ya. Terus pembelinya silahkan. Pembelinya. Silahkan.
dikantongin dulu. Gimana tadi bermainnya, senang nggak kira-kira? Jadi guru. Oke. Aku mau jadi dokter. Yang benar siapa? Terus tadi yang menyajikan sama ketuan tes siapa? Naura, tadi susah nggak bawa makanannya ke saya? Nabila. Tadi aku sampai gila sama Nabila. Dia Ya, nanti gantian. Nanti gantian, yang putra nanti menyajikan. Yang putri nanti gantian yang membeli. Ya, yang putra yang menyajikan. Ya. Kita selesaikan kegiatan hari ini ya, sudah bermain-main, membuat apa tadi? Membuat lumpia, menggoreng lumpia, menyajikan lumpia. Ada yang jadi kasir, uangnya banyak. Dapat berapa? Dapat banyak kan? Ya. Karena kegiatan sudah selesai, saatnya beristirahat. Anak-anak boleh main di luar, ya. Nanti habis main anak-anak pulang. Atau kita doa pulang dulu ya, nanti baru bermain ya. Ya, biar bermainnya puas, kita doa pulang dulu ya. Ya. belum pulang loh, Bu. Belum pulang. Ya, ini pulang doa pulang, tapi doa pulang bermain. Terus nanti ada lagi bermain lagi gantian. Kan belum yang lain. Ya, yuk. Ya. Nyanyikan ya. Doa untuk pulang membaca surat Al-Fatihah.